itu. Kalau kita boleh berdebat, tapi ya berdasarkan fakta dan tanpa harus menyerang satu sama lain. Perbedaan pendapat itu dalam dunia hukum itu hal yang biasa gitu loh. Jadi tidak perlu dijadikan masalah secara personal, apalagi melaporkan segala macam. Itu kan banyak. Emang dia tuh kerjanya begitu dari dulu. Zamannya Agus itu banyak itu yang dia somasi itu, termasuk drama halu dan sebagainya itu gitu loh. Koko Hero itu dia somasi itu gitu loh. Kayak begitu, nggak jelas gitu loh. Betul, betul. Itu aja, Mbak. Iya. Paling saya tanya ke Bang Leon nih, Bang Leon. Kemarin tuh persidangan gitu loh ya. Mungkin dari sisi saya itu menilai beberapa saksi itu bahwa kesaksiannya itu tidak menyasar pada pokok perkara terkait dakwaan jaksa penuntut umum gitu loh. Jadi lebih hanya cerita gitu loh, curhat seseorang dalam persidangan terkait pembelian sebuah produk gitu loh, yang berdasarkan pengakuan orang itu yang disebut saksi bahwa dia telah merasa ditipu, produknya mahal, produknya berbahaya gitu loh. Tapi malah justru dia belinya juga berulang gitu loh, tanpa tindakan hukum yang dia lakukan untuk melaporkan gitu loh. Seperti itu. Dan itu juga sempat kan di protes juga gitu, statement saya gitu. Saya minta mungkin tambahan inilah dari Bang Leon gitu. Terima kasih Bang, izin. Oke, itu sebenarnya udah kami bahas kemarin. Jadi intinya teman-teman, kalau kemarin pada saat terjadi perdebatan antara penuntut umum sama PH, pada saat penuntut umum menyampaikan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, si PH-nya kan menyampaikan bahwa ada di dalam fakta dakwaan yang pada bagian awal. Nah sekarang pertanyaan sederhananya sebenarnya Bang Sultan, apakah yang dibantah itu hanya satu fakta atau dakwaan, pasal yang didakwakan? Seharusnya kan pembelaan itu terhadap dakwaan penuntut umum, bukan terhadap fakta yang dakwaan yang lain. Lah pasal 310-nya kan tidak didakwakan dalam perkara ini. Yang didakwakan itu pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10, atau pasal 369. Harusnya kan fokus pembelaannya ke situ. Tetapi yang mereka lakukan pembelaannya kemarin itu seolah-olah perkara ini adalah perkara 310, sehingga mereka berusaha mendalilkan bahwa ada kepentingan umum yang sedang dibela oleh Nikita Mirzani. Tetapi mereka lupa bahwa Nikita Mirzani itu memperoleh uang 4 miliar. Artinya apa? Alasan kepentingan umum itu dengan sendirinya gugur karena sudah ada kepentingan pribadi, ada keuntungan pribadi yang didapatkan. Jadi kalau yang disampaikan Bang Sultan itu bahwa keempat saksi ini tidak mempunyai nilai pembelaan terhadap dakwaan, ya itu benar. Karena yang mereka berusaha buktikan justru tidak membantah apa yang ada dalam dakwaan. Begitu Bang Sultan. Ya, Bang Leon, terima kasih. Mungkin Mr. Blind nih, kayaknya baru nyaut nih. Baru selesai sholat Bang. Iya, mungkin begini aja Bang Leon, sedikit ku pertajam aja dikit ya. Menurut Bang Leon nih, kesaksian kemarin itu anggaplah ya, kalau memang itu tidak ada korelasinya dengan perkara yang sedang disidangkan ini, atau mungkin tidak membantah unsur dakwaan, tapi apakah bisa kesaksian kemarin itu menurut Bang Leon ya, apakah bisa kesaksian kemarin itu menjadi poin untuk pertimbangan hakim meringankan Bang? Kalau menurut saya sih nggak ada. Artinya nilai kesaksian 0 ya? Ya, kalau terkait dengan dakwaan nggak membawa dampak apapun. Karena pertama, saksi yang kemarin itu pembuktiannya terhadap tuduhan-tuduhannya itu kan bukan pembuktian yang bersifat final dan bersifat dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kalau dibilang nih bahwa setelah menggunakan skincare-nya Reza Gladys, saya menjadi Black Mamba atau apa gitu kan. Sekarang pertanyaannya, sudah diuji belum? Sudah dipastikan belum? Sudah ada hasil pemeriksaan belum yang menunjukkan bahwa Black Mamba-nya dia itu memang karena menggunakan skincare itu atau efek dari skincare itu? Kan belum ada.
Ini kan Betul. hanya tuduhan-tuduhannya dia yang belum terkonfirmasi melalui hasil lab ataupun hasil pemeriksaan oleh dokter. Gitu loh. Jadi terkait dengan produk-produk begitu tuh nggak bisa hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan dalil, tetapi itu mesti dibuktikan bahwa efek yang diterima oleh si pengguna itu adalah efek langsung dari yang digunakan. Dalam persidangan kemarin kan belum dibuktikan sampai ke situ, hanya berdasarkan klaim sepihak dari si orang yang mengaku sebagai konsumen kan. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira apa ada saksi lagi yang diajukan, apa besok agendanya langsung ahli nih? Karena dengar-dengar memang yang dihadirkan hanya 4 ini aja untuk saksi. Sidang berikutnya itu saksi ahli, kalau nggak salah. Iya, berarti besok langsung masuk agenda ahli kan, keterangan ahli kan? Iya. Kafit, mungkin tahu Kafit terkait saksi-saksi kemarin, Kafit? Atau mungkin kenal? Saksi kemarin itu ada beberapa orang yang DM ke saya kalau itu nggak ada tuh pertemuan di Sensi itu nggak ada. Terus ada lagi yang bilang di grup web di grup chat WA-nya si kubunya pembela itu katanya dibayar 2 juta satu orang. Astaga. 2 juta doang. Ya, ini kan ada nih dia nonton kita tapi mau saksi bohong. Tuh, besok akan ada hadir saksi ahli ada 7 katanya, tapi yang sudah Buset. verifikasi 5. 7, kita catat ada 7, awas kalau nggak sampai 7 ya. 5 aja udah berlebihan kayaknya. Apa, Mak? Si ahli kejiwaan didatengin nggak sama mereka? Ya harusnya itu yang pengacara persennya 2 orang itu yang dari Belanda sama yang dari itu tuh buat saksi ahli tuh, cakep tuh. Oh ya benar ya. Nah, ini buat Bung Leon lagi ya, biar ini edukasi buat masyarakat juga gitu loh. Sebelumnya kan NM ini menggugat perdata terkait One Prestasi 100 miliar dan akhirnya dicabut. Dan dia sekarang mengajukan lagi kalau nggak salah pada tanggal 10 September kemarin terkait gugatan yang sama dengan angka yang berbeda sebesar 114 miliar. Nah, di situ dalam petitumnya ya, dia meminta pengembalian uang 4 miliar. Ini kita asumsikan 4 miliar yang disita, yang 3,6 disita penyidik ya. Dan juga 10 miliar terkait uang One Prestasi, adanya kerjasama karena dia katanya sama Reja Gladys. Saya tidak mengerti karena kan sampai saat ini tidak tahu perjanjian seperti apa. Nah, 100 miliar itu adalah imaterial terkait kerugian kredibilitas dia yang rusak selama ini gitu loh, atas kasus ini gitu. Jadi 100 miliar. Bahkan di situ juga ditambahkan terkait sita aset rumah yang ada di Cilandak kalau nggak salah gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin Bang Leon bisa kasih edukasi ke masyarakat sejauh mana sih gitu loh efektivitas ini atau gugatan ini terkait pidana yang berjalan gitu loh. Apakah bisa menjadi bargaining atau justru malah ditolak gitu gugatan ini? Bang Leon, silakan. Wah, jajan Bang Leon gak nyimak nih. Bang Leon. Oke. Saya jawab tadi, masih ke mute ternyata. Yang pertama, saya meyakini bahwa mereka ini sedang mencoba memanfaatkan ketentuan di dalam pasal 81 KUHP, yaitu perselisihan prajudisial atau prejudicial geskel. Tetapi yang teman-teman perlu pahami dan ketahui bahwa perselisihan prajudisial itu bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti oleh hakim perkara pidana. Itu berkait dengan perselisihan prajudisial. Selain itu, perselisihan prajudisial dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia hanya diberikan atau dikabulkan ketika berkaitan dengan sengketa hak milik. Kalau itu perkaranya berkaitan dengan sengketa hak milik, harus ditentukan terlebih dahulu secara keperdataan siapa pemilik atau yang berhak atas objek sengketanya. Nah, dalam perkara ini kan sengketa One Prestasi
Artinya tidak ada sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga saya meyakini tidak akan dikabulkan perselisihan prajudisial dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan gugatannya. Kalau teman-teman ingat yang lalu, gugatan yang lama itu kan perjanjian review skinter baik-baik, ya kan? Di dalam petitumnya kan begitu. Kemudian kalau kita lihat dalam petitum gugatan yang baru ini, beda nih, judul perjanjiannya beda. Artinya apa? Dengan adanya perbedaan judul perjanjiannya ini, sudah tentu ada hak dan kewajiban yang berbeda pula. Maka saya meyakini majelis hakim nantinya sangat mungkin berpendapat bahwa penggugat ini adalah penggugat yang tidak beretikat baik. Karena apa? Petitum gugatannya berbeda-beda, padahal perkaranya atau peristiwa yang diajukan itu adalah satu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gugatan yang diajukan dia ini kan berkaitan dengan gugatan menprestasi. Kalau kita melihat nih, kalau kita anggap ini ada perjanjian, tentunya kewajibannya Reza Gladys itu kan membayar 4 miliar. Pertanyaannya, apakah Reza Gladys sudah membayar 4 miliar? Sudah. Dia sudah memenuhi prestasinya. Lalu pertanyaannya, perbuatan prestasi mana yang belum dipenuhi oleh Reza Gladys sehingga dia dapat dinyatakan melakukan prestasi. Jadi menurut saya, Bang Sultan, ketika nanti perkara pidananya itu dinyatakan terbukti bersalah, pada akhirnya kalau dinyatakan seperti itu, serta merta gugatannya ini nanti akan dinyatakan tidak terbukti. Begitu Bang Sultan. Iya, sepakat Bang Leon.